Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya Daniel Fatir. Timnas Indonesia dijadwalkan hari ini akan berangkat menuju Vietnam untuk melakoni pertandingan leg kedua melawan Vietnam pada tanggal 26 di Stadion Maidin, Hanoi. Dan kita tahu satu pemain tidak bisa ikut dalam rombongan ini, yaitu Mark Locke, karena mengalami cedera dan harus menuju Singapura untuk pengobatan yang dialami saat membela Persib Bandung di Liga 1 Indonesia. Dan jika melihat hasil pertandingan kemarin di Stadion Gelora Bung Karno, sebenarnya Timnas Indonesia 99% menurunkan pemain di bawah usia 23 tahun dan hanya Yakub Sayuri yang usianya di atas 23, selebihnya berumur 23 tahun termasuk JISS yang baru berusia 23 tahun. Dan pada bulan Juni nanti JISS genap berusia 24 tahun. Dan ini sangat bagus buat Timnas Indonesia, terutama di Piala Asia U23, apabila tim-tim dari masing-masing pemain ini diizinkan untuk membela Timnas Garuda di Piala Asia U23 pada bulan depan. Dan jika semua pemain ini bisa mengikuti ajang Piala Asia ini, maka kita yakin Timnas Indonesia akan bisa berbicara lebih baik lagi, dan target STY agar bisa lolos ke babak 8 besar bisa terrealisasi, sebab kita tahu semua pemain yang di starting line up memiliki rata-rata usia di bawah 23 tahun. Dan mudah-mudahan klub-klub bisa mengizinkan semua pemain yang membela Timnas Garuda untuk bisa berlaga di Piala Asia U23 nanti, karena kita tahu pada Piala Asia U23 ini bukan agenda FIFA. Jadi mau tidak mau klub-klub yang memiliki pemain dari Timnas Indonesia berhak untuk melarang pemainnya berlaga di Piala Asia karena bukan agenda FIFA. Dan mudah-mudahan Pak Erick Thohir dan juga Sintayong bisa melobi klub-klub mereka agar bisa pemainnya diizinkan untuk membela Timnas Indonesia. Jika melihat dari starting line up, kemungkinan besar pada leg kedua tidak banyak perubahan, terutama di sektor pertahanan, di mana kita tahu 3 bek tangguh yaitu JISS, Rizky Ridho, dan juga Justin Hapner mungkin masih akan mengisi slot tersebut. Dan Sintayong sering merubah strategi dan formasi yang diterapkan di setiap pertandingan. Maka dari itu kita sulit untuk memprediksi apakah STY akan memainkan formasi 3-5-2 atau 3-4-3, karena STY sering merubah formasi tersebut. Jika melihat dari statistik dan hasil pertandingan kemarin, maka saya memprediksi STY akan memainkan 3-5-2, di mana di posisi penjaga gawang masih dipercayakan oleh Adi Satrio, dan 3 center back yaitu Justin, JISS, dan Rizky Ridho. Sementara untuk wingback kiri mungkin akan dipasang Pratama Arhan di babak pertama, kemudian di wingback kanan
akan dipasang Sandy Walsh dan 3 gelandang, yaitu Ivar Jenner mungkin masih dipasang, dan kemungkinan antara Egy Maulana atau Witang dan Marcelino serta 2 striker kemungkinan akan dipasang Dimas Derajat dan Rafael Struijk, karena kita tahu Hoki Caraka di pertandingan leg pertama tidak memenuhi ekspektasi para supporter, kemungkinan akan dicadangkan dan memainkan Dimas Derajat bersama Rafael Struijk, dan maksimal hasil seri cukup buat timnas untuk bisa menjaga asa lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia bisa meraih hasil yang baik di Vietnam. Dan ingat, untuk para pemain dari timnas Indonesia, jangan sampai terprovokasi atas pemain-pemain timnas Vietnam yang sering melakukan provokasi, dan juga supporter dari timnas Vietnam. Jangan sampai para timnas Indonesia terpancing yang mengakibatkan kerugian bagi timnas Indonesia. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Nantikan info selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.